Baik Pak, berhubung Bapak Robit, Bapak Ustadz sudah di sini, sudah ada di forum, mungkin untuk mengefisiensikan waktu bisa langsung dimulai gitu Pak. Siap, oke. Baik Pak, saya buka. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam forum kajian ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan apapun. Tidak lupa selawat serta salam, marilah kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah yang terang benderang ini. Yang saya hormati kepada Bapak Ustadz Robit Firdaus MSI PhD selaku pemateri dalam kajian sore hari ini serta rekan-rekan yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara kajian hari ini. Semoga dengan adanya kajian ini dapat meningkatkan keimanan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memasuki rangkaian acara, perkenalkan di sini saya Sukma Agustin selaku moderator yang akan memimpin jalannya acara ngopi atau ngobrol perkara Islami dengan tema tawadu dan bersikap lembut kepada orang-orang mukmin. Di sini izinkan saya untuk membacakan susunan acara kajian ngopi pada sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga yaitu pembacaan CV pemateri, yang keempat yaitu kajian atau inti acara, dan yang kelima yaitu sesi tanya-jawab, dilanjutkan dengan presensi peserta dan tamu undangan, selanjutnya yaitu dokumentasi dan doa. Mungkin sebelum dilanjutkan, mungkin bagi teman-teman yang belum on cam dan tidak ada kendala, mungkin bisa on cam ya. Ditunggu. Oke, mungkin langsung saja ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Memasuki acara pertama, yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ngopi atau ngobrol perkara Islam ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Bagi panitia yang bertugas, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tus'ir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi masyika waqbud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Shadaqallahul azim. Baik, disampaikan terima kasih banyak kepada panitia yang bertugas. Alhamdulillah, semoga dengan dibacakannya Al-Quran ini dapat memberikan kelancaran terhadap berjalannya kajian pada sore hari ini, serta semoga kita semua dapat mendapatkan keberkahan kelak di hari akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan CV materi. Mungkin kepada panitia yang bertugas dipersilakan untuk share screen. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan CV materi dari Bapak Ustadz Robitul. Tak kenal maka tak sayang, di sini maka kita kenalan dulu dengan Bapak Ustadz yang akan menyampaikan materi yang tentunya sangat menarik, yaitu tawadu dan bersikap lembut kepada orang-orang mukmin. Baik, pemateri kita pada sore hari ini yaitu Bapak Ustadz Robitul Firdaus MSI PhD. Beliau merupakan dosen UIN Khas Jember.
Beliau lahir di Jember pada tanggal 12 April tahun 1986. Aktivitas akademik beliau yaitu yang pertama menulis buku dan sejumlah artikel di jurnal dan media massa. Nah, ini bagi teman-teman, bagi rekan-rekan yang tertarik di dunia kepenulisan bisa nih tanya-tanya ke beliau juga sambil sharing-sharing masalah Islamik. Begitu nggih, Bapak? Ya, boleh saja. Iya, Bapak. Untuk selanjutnya yaitu mengabdikan diri di Ponpes Asyujai Rawatul Dini Gusulan Ulum Mokmoj. Mohon maaf sebentar. Ya, untuk aktivitas akademik Bapak Robiul ini yaitu mengabdikan diri di Ponpes Asyujai Rawatamtu dan Bustanul Ulum Mlokorejo yang berada di Kabupaten Jember. Nah, untuk riwayat pendidikan beliau ini pada tahun 2001 hingga 2004, beliau bersekolah di Madrasah Aliyah Keagamaan Negeri Jember. Dilanjutkan dengan pada tahun 2004 hingga 2008, Bapak Ustadz Robiul ini melanjutkan studinya yaitu S1 di Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta. Kemudian pada tahun 2010 beliau melanjutkan S2 program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selesai pada tahun 2016 yaitu di International Institute of Islamic Thought and Civilization ISTAJ. Nah, untuk menghubungi beliau mungkin nanti jika rekan-rekan tertarik untuk belajar mengenai hal-hal ilmu keagamaan atau kepo nih terkait materi yang akan disampaikan nanti, ataukah ingin belajar menulis buku dan sejumlah artikel seperti beliau, nah itu bisa nih menghubungin Bapak Ustadz Robiul di emailnya yaitu robifirdaus86@gmail.com. Baik, terima kasih. Begitu saja untuk pembacaan CV dari pemateri dari Bapak Ustadz. Untuk selanjutnya yaitu langsung saja ke acara inti atau kajian ini. Nah, mungkin kepada Bapak Ustadz Robiul, waktu dan layar saya persilahkan. Sedikit mengingatkan Bapak untuk materi itu disampaikan selama 60 menit dan sesi tanya jawab 30 menit. Monggo Bapak, dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudari Sukma Agustin. Saya nggak kenal tapi ada tulisannya di situ, jadi saya bisa menerka namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, habibina wa maulana, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'dah. Segenap pengurus, panitia, pembina, atau apapun yang mengelola organisasi FSIAP, ya kalau nggak salah singkatannya itu, Forum Studi Islam Mahasiswa Pertanian Universitas Jember. Mudah-mudahan semua dari kita diberi kebahagiaan oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tadi sudah dikenalkan sedikit dan dibacakan sedikit kurikulum vitae dari saya. Saya diberi waktu selama 60 menit untuk menyampaikan materi, tapi ada penelitian itu konon kabarnya mahasiswa kita itu sebetulnya fokus untuk mendengarkan dosen itu kisarannya kurang lebih pada 45 menit saja. Jadi biasanya lewat dari itu otak itu sudah mulai berkurang fokusnya dan errornya bertambah. Jadi monggo nanti menurut saya kita bisa lebih banyak diskusi ya. Kalaupun misalnya nanti 1 jam itu saya diskon lah ya, nggak perlu 1 jam mungkin, bisa lebih dihemat waktunya untuk diskusi ataupun ngobrol apapun. Ini karena sebetulnya kalau tadi tema besarnya atau program besarnya kan ngopi ya.
walaupun tanpa ada kopi. Ini ngobrol seputar Islam kira-kira begitu. Jadi saya terbuka nanti kalau teman-teman juga diantaranya misalnya mau bertanya ataupun mau sharing, mau ngobrol di luar topik yang sedang kita kaji pada sore hari ini, tapi masih terkait dengan isu-isu keislaman atau studi Islam, karena itu memang bidang saya, studi Islam. Teman-teman semuanya, panitia menghubungi saya cukup lama ya, sudah saya nggak tahu sebelum Ramadan kalau nggak salah ya. Kemudian HP saya sempat error dan akhirnya saya harus berganti HP sehingga hilang semua datanya. Saya waktu itu ingat ada panitia yang menghubungi saya, tapi saya lupa tanggal berapa dan nomor HP-nya hilang. Alhamdulillah kemudian seminggu yang lalu mungkin ada salah seorang dari panitia yang mengingatkan saya, menghubungi saya, dan jadwalnya ternyata pada hari ini. Jadi saya sangat bersyukur dan saya sangat senang, sangat bahagia sekali pada sore hari ini bisa berjumpa, menambah teman, menambah kenalan, menambah saudara, yang mudah-mudahan persaudaraan dan pertemanan kita ini tidak hanya di dunia Zoom meeting saja, tidak hanya bahkan di dunia nyata saja seperti sekarang, tapi mudah-mudahan berlanjut hingga ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kata-kata sehidup semati itu kurang pas sebetulnya, karena orang itu kalau mati potensinya di dua tempat, bisa di surga, bisa di neraka. Jadi kalau berdoa itu mudah-mudahan kita menjadi saudara dan sahabat ataupun teman sehidup dan sesurga, bukan sehidup semati. Kalau ngumpulnya di neraka kan mendingan nggak ngumpul kan, jadi nggak apa-apa kita terpisah dengan saudara atau sahabat kita, yang penting kita di surganya. Tapi kan tentu itu doa yang nggak baik. Kita berdoanya mudah-mudahan kita sehidup sesurga. Baik, topik yang diberikan, ya, tema besar yang diberikan kepada saya adalah seputar tawadhu. Saya mengirimkan PowerPoint atau slide kepada panitia, bisa mungkin ditampilkan biar juga membantu saya untuk menjelaskan secara sistematis dan bisa diikuti oleh teman-teman semuanya. Baik. Judul yang diberikan kepada saya sebetulnya tawadhu dan bersikap lembut kepada orang mukmin. Namun kepada orang mukminnya saya hilangkan, karena sebetulnya tawadhu dan bersikap lembut itu tidak terbatas kepada orang mukmin. Nanti akan saya jelaskan. Bahkan kepada hewan sekalipun kita perlu merasa tawadhu. Tapi nggak apa-apa. Judul itu nggak salah sebetulnya. Hanya kemudian memang saya memilih untuk mengambil judul yang lebih besar lagi, topik yang lebih besar lagi, yaitu tawadhu dan bersikap lembut. Selanjutnya, saya akan mulai pemaparan materi pada sore hari ini dengan menjelaskan definisi dari tawadhu. Bisa di slide selanjutnya. Nah, ini ada salah satu definisi yang saya kutipkan di salah satu kitab. Disebutkan apa itu tawadhu. Tawadhu adalah al-inqiyad, saya bacakan saja ya, nanti saya artikan juga. At-tawadhu huwa al-inqiyad wa tadhallul lillah hubban wa ta'ziman wa khafdin nafsi lil ibad rahmatan wa ihsana. Jadi mengapa kok saya baca bahasa Arabnya? Memang begini teman-teman semuanya. Dalam studi Islam itu agak apa ya namanya? Mau tidak mau memang harus menjadikan bahasa Arab itu sebagai kemampuan dasar yang perlu dimiliki dalam studi Islam yang lebih mendalam, maksud saya. Karena memang rujukan primer kita itu berbahasa Arab, ya, Quran dan hadis. Sehingga penjelasan-penjelasan berikutnya, pemahaman-pemahaman tentang khazanah keilmuan Islam itu banyak tersedia di dalam bahasa Arab. Dan merujuk ke versi yang lebih awal, itu menurut saya lebih otentik dalam memahami sesuatu. Jadi tawadhu itu didefinisikan di sini adalah apa? Tawadhu itu adalah al-inqiyad. Al-inqiyad itu ketundukan. Tadzallul itu merendahkan diri, rendah hati pada Allah. Kalau pada Allah alasan kita merendah dan tunduk adalah hubban, atas dasar cinta, wa ta'ziman, dan asar-asar mengagungkan. Jadi Allah itu punya dua dimensi ya, untuk kita dekati. Satu menggunakan dimensi cinta,
yang dua menggunakan dimensi keagungan. Kalau teman-teman baca di Asmaul Husna, ya, Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang ada 99 itu kan secara umum bisa dibagi menjadi dua. Ya. Ada Allah menggunakan nama-nama yang sifatnya jalaliyah, nama-nama yang glorify, yang mengagungkan, ya, sehingga kita kemudian harus mengagungkan nama-nama seperti Al-Jalil, Al-Azim, Maha Agung, Maha Besar, Maha yang sifatnya kemudian raja di raja. Tapi juga di balik nama-nama yang agung itu juga ada nama-nama yang indah. Itu namanya sisi jamaliyah. Jadi ada dimensi jalaliyah, dimensi maskulinitas, kira-kira begitu kalau diwakili dengan gender, dengan jenis kelamin. Tapi juga ada dimensi jalaliyah, dimensi femininitas. Orang yang mencintai Allah dan orang yang mengagungkan Allah sebetulnya endingnya sama. Apa itu? Yaitu tunduk kepada Allah. Kita melakukan sesuatu itu kadang bukan hanya karena faktor takut, tapi juga faktor dorongan cinta. Apapun itu silakan saja, yang penting endingnya adalah tunduk kepada Allah. Itu ibadah namanya. Jadi penghambaan kita itu monggo, mau berdasar cinta atau mau berdasar ketundukan atas ketakutan, ya keperkasaan Allah, itu nggak ada masalah. Walaupun kemudian tentu lebih indah, lebih nikmat hidup itu kalau kemudian ketundukannya berdasarkan cinta. Itu pendekatan kaum sufi ketika kemudian mengajak dakwah kepada orang-orang. Jadi pendekatannya bukan kemudian menakut-nakuti, tapi pendekatannya adalah memudahkan. Itu dengan agama cinta. Kemudian selain tunduk kepada Allah, tawadu itu juga merupakan khafdin nafas, yaitu juga merendahkan diri kepada sesama hamba lil ibad. Jadi sifatnya kalau yang ini horizontal, ya. Kalau tunduk sama Allah, nah vertikal, ini horizontal. Karena horizontal, karena kepada sesama hamba, maka dasarnya adalah rahmatan wa ihsana, atas dasar saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling berbuat baik. Itu tawadhu. Dari sini, dari definisi ini kita bisa temukan, kita bisa pilah, ya. Tawadhu itu, oke, begini ya, saya beri, silakan di slide berikutnya. Slide berikutnya ditampilkan. Sambil menunggu slide berikutnya, begini ya. Ilmu tentang hal semacam ini, ya, tawadhu, kemudian sabar, kemudian syukur, itu ilmu-ilmu yang sebetulnya lebih penting dipraktekkan daripada difahami. Jadi saya pernah ditanya sama orang, bagaimana caranya supaya misalnya bersabar, bagaimana caranya supaya ikhlas misalnya. Itu sulit untuk diteorikan karena itu ilmu qalbi, yaitu ilmu rasa, sehingga memang perlu dilatih setiap hari, perlu dipaksa setiap hari untuk kemudian menjadi terbiasa. Jadi kalau ikhlas itu susah, ya sudah, pura-pura ikhlas saja dulu. Teruskan memberi, teruskan beramal, lalu pura-pura ikhlas. Katakan pada hatimu, saya ikhlas, saya ikhlas, saya ikhlas. Begitu terus. Mudah-mudahan nanti suatu saat tanpa kamu katakan, hati kamu akan ikhlas. Karena ikhlas, tawadu, sifat, ya, sifat qalbiyah, sifat hati yang merupakan pemberian Allah. Terkadang orang tanpa usaha, terkadang orang perlu berusaha keras untuk itu. Nah, baik, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Maka dari definisi yang sebelumnya, maksudnya jangan terlalu teoritis gitu ya. Yang penting ini prakteknya nanti. Tapi praktek itu juga butuh paham. Kalau nggak paham ilmunya juga nanti salah prakteknya. Maka juga penting ilmu ini. Maka tawadhu itu ada dua macam. Jadi ada tawadhu pada Allah tadi dengan ketundukan, mengagungkan, mencintai, menerima agamanya, serta mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Nabi. Jadi wattiba'il haq alladzi ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketundukan kita kepada Allah itu juga bagian dari tawadhu. Cuma ini tawadhu vertikal, ya. Tawadhu vertikal. Tawadhu vertikal ini nanti namanya ibadah. Jadi hubungan antara seorang makhluk dan khalik, hubungan antara seorang hamba dan ilah atau hamba dan Rabb-nya. Tapi yang kira-kira perspektif saya ataupun tafsiran saya yang diinginkan oleh panitia adalah bukan tawadhu yang pertama. Rasa-rasanya adalah tawadhu yang kedua, karena diiringi dengan bersikap lemah lembut kepada orang-orang mukmin. Jadi tafsiran saya yang kita kaji pada sore hari ini adalah tawadhu yang model kedua, yaitu tawadhu pada makhluk. Bagaimana caranya? Dengan melihat diri sendiri lebih tidak sempurna dibanding yang lain.
Jadi at-tawadhu lil khalqi bi ayyara al-mar'u nafsahu duna ghairihi fi sifatil kamal. Jadi kalau ada sifat sempurna, itu kita melihat diri kita memiliki sifat yang kalah sempurna dibandingkan orang yang lain. Ya, namanya merendah, merendah. Baik, selanjutnya. Nah, ini kemudian saya cantumkan beberapa pedoman yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Tadi diantaranya sebagian ayat yang juga bisa dirujuk sebetulnya, ayat yang dibaca oleh pembaca surah Al-Qur'an tadi atau ayat Al-Qur'an tadi, walaupun itu konteksnya larangan untuk bersombong ya. Jadi wala tamshi fil ardi marha tadi yang dibaca, itu larangan untuk bersikap sombong. Ya, relevan karena memang nanti tawadhu itu lawan katanya itu adalah sombong. Jadi walaupun nanti perlu kita jelaskan lebih lanjut. Baik, ini beberapa ayat yang menurut saya juga relevan dengan konteks tawadhu dan bersikap lemah lembut. Yang pertama ada potongan ayat wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Ini kira-kira ayat yang dijadikan pedoman untuk membuat tema pada hari ini. Jadi merendahkan diri kepada orang-orang yang mengikuti, yaitu orang-orang yang beriman. Tapi jangan kemudian ini disimplifikasi, kemudian berarti kalau begitu kepada yang nggak beriman kita nggak boleh merendahkan diri atau menghormati dan tanda kutip, nanti dulu ada pembahasan lebih lanjut. Ayat berikutnya adalah tilkad darul akhirah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Jadi ad-darul akhirah, negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri. La yuridu 'uluwan. 'Ulu itu dari bahasa ala, ya. Ala itu kan di atas. 'Uluwan fil ardi, tidak ingin menyombongkan diri, meninggikan diri, wala fasada, dan tidak ingin berbuat kerusakan fil ardi, di muka bumi ini ya, wala akibatu lil muttaqin, dan kesudahan atau ending ya, ending yang baik itu hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa. Keimanan kepada hari akhir, ini teman-teman semua ya, keimanan kepada hari akhir itu salah satu rukun iman yang sangat penting. Karena tanpa itu kemudian kita itu akan merasakan banyak ketidakadilan di dunia ini. Saya ulang, keimanan kepada hari akhir itu sangat penting untuk kita tetap meyakini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena jika tidak, akan banyak ketidakadilan yang kemudian berlaku. Tetapi kemudian dengan adanya hari akhir, kita bisa memiliki dalil atau pedoman atau keimanan bahwasannya keadilan itu pasti suatu saat akan diberikan kepada yang berhak. Jadi misalnya begini, dalam konteks dunia, pengaturan dunia, itu memang akan ditemukan banyak ketidaksempurnaan, akan ditemukan banyak ketidakadilan. Nah, orang itu terkadang memang tidak bisa mengharapkan keadilan di dunia. Salah satunya atau satu-satunya dia mengharap keadilan adalah di hari akhir. Maka ada kemudian ungkapan misalnya ad-dunya sijnul mukmin, misalnya begitu ya. Dunia itu adalah penjaranya orang mukmin. Karena kalau enggak, nanti orang itu akan merasa sia-sia sabar di dunia. Misalnya orang fakir miskin beragama, orang muslim yang fakir, orang solih tapi miskin misalnya, dia akan sia-sia sabar kalau kemudian nyatanya tidak ada keadilan atas kesabarannya. Maka karena dia beriman kepada hari akhir, maka dia bisa berkata, tidak apa-apa, saya tidak akan mencuri, saya tidak akan korupsi, saya nggak mau merampok, walaupun saya miskin, saya akan sabar karena ada keindahan di akhirat. Itu pentingnya keimanan kepada hari akhir. Tanpa keimanan kepada hari akhir, maka dunia ini akan chaos, akan kacau balau, karena semua orang akan menuntut kepentingan dirinya tanpa kemudian ada rem. Jadi bagi saya
keimanan kepada hari akhir itu menjadi rem yang sangat penting untuk orang tetap pada jalur tidak berbuat kerusakan di dunia ini. Nah, itu udah kalau dibahas agak panjang keimanan terhadap hari akhir ini. Misalnya gini lah, misalnya contoh gampangnya ya. Apa yang bisa diperbuat oleh orang yang misalnya dipukul oleh ini contoh nggak benar juga ya. Dipukul oleh Jokowi gitu misalnya, oleh Presiden Indonesia dipukul. Mau nuntut sama siapa? Mau nuntut sama Kapolsek? Nggak bisa. Mau laporan sama Kapolres? Nggak bisa. Yang mukul Presiden ini. Bukan lagi punya backing, memang dia yang punya negara dalam tanda kutip itu kira-kira ya. Mau laporan sama Kapolri juga nggak bisa. Yang mukul Presiden ujung-ujungnya kan diabaikan saja. Tapi dengan hari akhir kita bisa berkata, oke, nggak apa-apa. Saya di dunia tidak bisa berbuat apa-apa, tapi saya pastikan nanti di akhirat, kan kira-kira bisa begitu kan? Dia pasti akan dibalas oleh Allah. Sehingga dengan begitu kemudian ada ketentraman, ada ketenangan, ada rem seseorang untuk kemudian menuntut keadilan yang mungkin tidak bisa dia dapatkan secara sempurna di dunia dan pasti tidak sempurna. Itu rumus pertama ya. Jadi jangan mengharap sesuatu yang sangat ideal di dunia. Memang dunia itu tempat tidak ideal, tempat ketidaknyamanan. Kata ulama sufi, mengapa dunia itu dibuat tidak nyaman? Justru agar kamu sadar bahwasannya tujuanmu bukanlah dunia, tujuanmu adalah akhirat. Maka ketidaknyamanan di dunia itu merupakan rahmat dari Allah agar kamu tidak menjadikan ini sebagai tujuanmu. Cobalah kita pikirkan, ini mbak-mbak mas-mas sekarang ini. Misalnya sudah mau menikah, nggak nikah itu pasti dianggap masalah. Padahal kalau menikah, masalahnya kadang bukan hilang, malah nambah. Misalnya nambah mikirin ekonomi, mikirin anak, kemudian kan masalah juga. Kemudian suami meninggal, ya masalah. Suami nggak meninggal kadang juga jadi masalah. Punya anak itu masalah, nggak punya anak juga masalah. Jadi sebetulnya hidup itu memang akan penuh dengan masalah. Jadi jangan berharap hidup itu sepi dari masalah. Hidup itu adalah tempatnya masalah. Karena memang bukan di sini tujuan hidup kita. Kita memiliki tujuan yang lebih akhir, tujuan yang lebih mulia, yaitu kehidupan akhir. Ini saya cerita betapa kemudian keimanan kepada hari akhir itu penting sekali untuk memastikan stabilitas kehidupan di dunia. Baik, selanjutnya. Masih tentang pedoman Al-Quran, ini juga tentang bersikap lemah lembut. Ya. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walaupun tafaddan ghalidal qalbi lan fadun. Ini Allah mengingatkan sekaligus memuji Rasul. Rasul karena bersikap lemah lembut kepada orang yang lain, maka orang itu senang. Ya. Walaupun tafaddan ghalidal qalbi, malah kalau kamu keras mereka akan menjauh dari sekeliling. Itu rumus singkatnya begini. Rumus singkatnya itu adalah al-insan abdul ihsan. Manusia itu paling suka kalau dibaikin. Ya, jadi sama kayak harimau macan yang buas, tapi kalau kemudian kamu setiap hari memberinya makan, maka dia akan jinak kepadamu. Maka manusia itu sama. Manusia itu kalau kita baikin, itu lama-lama juga akan jinak. Justru akan mengikut dengan kita, akan respect, akan mengikuti apa yang mungkin kita ajarkan. Maka kata Allah, bersikap lemah lembutlah, karena dengan itu kemudian justru kamu akan tidak ditinggal oleh orang-orang itu. Karena kalau kamu keras, itu justru akan ditinggal. Ini menjadi satu konsep yang penting. Saya katakan penting karena begini. Orang baik itu siapa sih? Kata Nabi, orang baik itu adalah orang yang mampu berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada dirinya. Saya ulang ya. Orang yang baik adalah orang yang mampu berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik padanya. Kalau dalam bahasa hadisnya itu, bahasa kitabnya itu begini. Al-muhsin itu man ahsana man asa'ahu. Berbuat baik kepada orang yang baik, itu orang normal. Saya ulang ya, berbuat baik kepada orang yang baik itu normal. Tetapi orang yang baik beneran adalah orang yang mampu berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik pada dirinya. Itu baru keren. Sama kayak gini, menghutangi orang. Ya, yang pernah menghutangi kita, ya itu biasa saja. Itu balas jasa saja namanya. Tapi kalau kita berani menghutangi orang kepada orang yang orang itu pernah nggak bayar hutang sama kita, nah, itu baru keren itu. Jadi kalau nggak pelit sama orang yang nggak pelit, wah itu
normal itu. Tapi kalau kita bisa nggak pelit sama orang yang pelit, itu baru luar biasa. Ya, kira-kira bisa dipahami ya. Jadi apa namanya, karakter seseorang itu justru bisa dilihat saat dalam kondisi yang tidak ideal. Maka kata Nabi, orang yang kuat itu siapa? Bukan orang yang menang panco atau menang gulat, tapi orang yang kuat itu bisa dilihat saat dia marah. Alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Kalau dia mampu menahan amarahnya ketika dia emosi, nah itu baru orang kuat namanya. Karena saat itu ia apa namanya, diuji kebaikannya, diuji ketulusannya, diuji kesabarannya. Maka kebaikan itu harus ditujukan bahkan kepada orang yang tidak baik kepada kita. Dan cerita Rasulullah, wah sudah nggak usah diceritakan, sudah banyak ceritanya Rasulullah seperti itu. Ya, yang beliau dilempari ini itu diludahi tapi beliau masih baik. Jadi al-insan abdul ihsan, ini rumusnya ya. Al-insan abdul ihsan. Kalau engkau ingin orang itu nurut sama dirimu, baik sama dirimu, maka baiklah sama orang itu. Pasti dia akan nurut. Dia akan menjadi hambamu. Dia akan menjadi budakmu. Ya, kira-kira gampangnya begitu. Ini juga masalah fikih dakwah juga. Maka dakwah yang baik itu baikin dulu. Jadi kalau bahasanya lagu itu apa? Sentuhlah dia di hatinya. Nah, gitu ya. Jadi perasaannya dulu disentuh, kemudian setelah itu gampang kemudian. Nah, itu konteks ayat tadi yang saya baca, fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu minhum. Kalau kamu keras, udah pergi semua nanti yang lain. Oke, selanjutnya. Kemudian setelah dari Al-Qur'an, kita bergeser ke sunnah, ke hadis. Nah, ini beberapa kutipan dari sunnah Nabi tentang tawadhu ya. Dalam riwayat Muslim, ini sama-sama riwayat Muslim sebetulnya, Allah mewahyukan kepadaku agar bersikap rendah hati. Sehingga salah satu di antara kalian tidak merasa sombong kepada yang lain, juga tidak berbuat zalim kepada orang yang lain. Ini perintah untuk kita tawadhu, itu ada dalam Sahih Muslim. Kemudian dalam Sahih Muslim yang lain juga disebutkan, mana qasat shadaqatun min malin. Harta tidak akan berkurang sebab disedekahkan. Wa ma zadallahu 'abdan bi afwin ila izzan. Kalau engkau memberikan maaf, maka engkau tidak akan bertambah kecuali kemuliaannya. Wa ma tawaddu'a ahadun billah illa rafa'ahu. Dan engkau tidak tawadhu kecuali Allah akan mengangkat derajatmu. Ini uniknya ya, ini uniknya. Jadi orang itu salah paham. Ini hadis ini ada 3 hal yang disalahpahami oleh orang yang nggak ngaji. Maka ini alhamdulillah teman-teman dari pertanian mau ngaji, karena kalau nggak ngaji bisa salah paham. 1, sedekah dianggap mengurangi harta. Hadis ini meralat hal itu. Sedekah tidak mengurangi harta, justru menambah. Ini bukan logika matematika, ini logika agama. Ini logika langit, bukan logika bumi. Kemudian orang itu dianggapnya kalau ingin menang maka dikalahkan semuanya. Salah kata hadis ini, kalau kamu ingin menang, maafkan semuanya. Mengapa? Karena kalau kamu mengalahkan satu orang, sebetulnya kamu sedang menambah musuh baru. Kalaupun toh dia kalah, mungkin adiknya dendam, anaknya dendam, kakaknya dendam, maka bermusuhan dengan satu orang, sebetulnya menambah musuh banyak orang. Maka kalau ingin hidup mulia, bukan dengan mengalahkan semuanya, tapi dengan memaafkan semuanya. Karena dengan memaafkan, berarti engkau gak punya musuh kemudian. Maka baik semuanya, maka hidup akan mulia. Itu logika kedua yang kadang orang gagal paham. Jadi kata pepatah, ini bukan pepatah ya, tapi ada makalah begini. Musuh yang dimaafkan akan jadi teman, teman yang tak dimaafkan akan jadi musuh. Saya ulang ya, musuh yang dimaafkan akan jadi teman, teman yang nggak dimaafkan akan jadi musuh. Maka memberi maaf itu lebih mulia daripada mengalahkan. Yang ketiga, logikanya orang itu katanya kalau pengen tinggi derajatnya harus menyebut-nyebut kebaikannya. Malah kebalik. Ini logikanya logika biji. Kayak biji atau benih, ini kan mahasiswa pertanian. Lebih relevan contohnya kalau pakai benih atau biji-bijian. Kalau ingin tumbuh menjadi pohon, maka ia perlu ditanam, ditancapkan ke dalam tanah. Ini teori tawadhu. Sekarang kita masuk teori tawadhu.
Jadilah seperti biji. Biji kalau ingin punya akar yang kuat, kemudian pohonnya kuat begitu ya, dan tumbuh, ya tanam dalam tanah. Tanam, kemudian kubur dia, injak-injak lah bahasa kasarnya begitu. Taruh dia di bawah, maka dia akan tumbuh menjadi makhluk baru. Tetapi kalau kamu biji, kamu letakkan di atas genteng, kamu tinggikan dia, nggak bakalan tumbuh apapun. Itu teori tawadhu. Maka kebaikan itu, kalau kemudian ditampakkan, itu justru hina. Tapi sebaliknya kebaikan itu ketika dipendam, ia akan menjadi tumbuh berupa kemuliaan dan tingginya derajat dari Allah. Itu teorinya. Ya, ini teorinya. Yang kadang orang gagal paham. Dikira kalau pengen terkenal, kebaikannya diumbar-umbar. Malah enggak. Setidaknya indallah. Selanjutnya, saya akan agak percepat setelah ini, karena praktis-praktis. Ini prinsip, ada dua prinsip yang saya ambilkan dari kitab Al-Hikam, karangan Ibnu Athaillah Sakandari. Ini tolong perhatikan. Saya bacakan Indonesia saya langsung biar cepat. Orang yang tawadhu, laisal mutawadhi. Orang yang tawadhu itu bukan yang ketika merendah menganggap dirinya lebih tinggi dari yang dilakukannya. Tetapi orang yang tawadhu itu ia yang ketika merendah menganggap dirinya lebih rendah dari yang dilakukannya. Ini mungkin teman-teman semua sulit memahami. Saya berikan contoh saja. Saya berikan contoh. Ada teman-teman begini. Ada teman-teman yang misalnya dalam satu acara itu duduknya di belakang. Dalam hatinya inginnya tawadhu. Saya mau praktek tawadhu. Udahlah, saya duduk di belakang saja. Tapi di hatinya berkata begini. Ini sering sekali ini. Maka tawadhu ini penyakit ini ya, apa namanya? Penyakit hati ya. Ujub sombong itu penyakit hati. Maka hati-hati. Saya sih sebetulnya pantasnya itu duduk di depan. Tapi ya sudahlah, saya nggak apa-apa tawadhu, saya duduk di sini. Itu sombong. Ya, itu sombong. Jadi orang yang melakukan ketawaduan dan dia kemudian merasa sebetulnya dia pantas untuk lebih dari itu, maka itu justru perilaku sombong. Maka rumusnya adalah orang yang merasa telah tawadhu berarti sombong. Atau dalam bahasa yang lebih halus, orang yang merasa tawadhu berarti belum tawadhu. Ini mudah-mudahan bisa dipahami. Mengapa? Karena orang yang merasa tawadhu berarti dia sedang menganggap dirinya telah rendah. Kemudian sebetulnya dia posisinya bukan di situ, tapi dia merendah diri dan merasa. Sebetulnya bukan situ. Maka orang yang betul-betul tawadhu adalah orang yang merasa belum tawadhu. Jadi dia berusaha tawadhu, tapi selalu merasa belum tawadhu. Itu namanya tawadhu. Begitu kamu merasa telah tawadhu, di saat itu kamu tidak tawadhu. Nah ini berat emang ini. Makanya kata ulama, orang yang khawatir riya itu justru enggak riya. Saya ulang ya, orang yang khawatir ini saya ngelakuin ini riya apa enggak ya? Itu justru pertanda kamu enggak begitu riya Mas ya. Itu mudah selamat Mas itu. Karena umumnya orang riya itu enggak sadar. Orang yang khawatir dirinya sombong, aduh, saya sombong enggak ini ya? Itu justru bisa selamat dari kesombongan. Karena umumnya orang sombong itu nggak merasa kalau dia sombong. Ngerti nggak ini ya? Ini kecil sekali memang ininya. Apa namanya? Detilnya kecil, tapi perangkap setan itu pinter banget. Jadi hati-hati dengan merasa sudah tawadhu. Orang yang merasa sudah tawadhu berarti dia belum tawadhu. Itu saja kuncinya. Jadi jangan pernah merasa sudah tawadhu. Terus berusaha kurang tawadhu, kurang tawadhu, kurang tawadhu. Nah, orang yang tawadhu itu orang yang selalu merasa kurang tawadhu. Selanjutnya, ini prinsip tentang tawadhu yang pertama. Yang kedua, nah ini yang barusan saya jelaskan sebenarnya ini ya, sama saja ini. Ini dua prinsip yang saling berhubungan. Siapa yang merasa dirinya tawadhu berarti justru dia sombong. Sebab tidak ada tawadhu kecuali orang itu tidak merasa tinggi dan mulia. Maka jika engkau mengaku bahwa dirimu tawadhu, sebenarnya engkau adalah orang yang sombong. Ini saya sih sebetulnya yang apa namanya yang pantas ngomong di depan itu sebetulnya saya. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Saya merendah saja. Kamu sombong. Sebetulnya sih harusnya saya yang di sana. Tapi ya saya kan nggak bilang-bilang, saya nggak ngomong-ngomong. Saya diam-diam saja lah biar yang lain saja. Saya merendah saja. Kamu sombong.
Jadi ungkapan-ungkapan kecil dalam hati yang kemudian mengindikasikan kamu berhak atas sesuatu, tapi kamu tidak mengambilnya karena tawadhu, itu justru kesombongan. Tapi ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Di situ fungsinya kita belajar, kita ngaji, kita diingatkan sehingga setiap merasa seperti itu, aduh, iya ya ini salah ya, ini perasaan yang salah, ini suara yang salah itu, udah dilawan. Melawan itu namanya mujahadatun nafs, memerangi hawa nafsu. Selalu itu 24 jam dan seumur hidup kita memerangi hawa nafsu. Sama kayak ikhlas. Beramal, ini saya berikan kata kunci lah ya. Beramal itu sulit, tapi lebih sulit menjaga keikhlasan amal. Anak-anakku semua, adik-adikku semua, ini kamu beramal sekalian, beramal satu kali kan mungkin melawan kemalasan saja, tapi menjaga keikhlasannya itu seumur hidup. Ada toh orang-orang yang misalnya nyumbang ke masjid gitu, dia katakan ya, ditulisnya hamba Allah sudah. Wah, ini menjaga keikhlasan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dia simpan kuat-kuat. Sampai 10 tahun kemudian ada orang yang kemudian datang ke rumahnya ngomel-ngomel. Kamu ini rumahnya dekat masjid, tapi masjid dibangun nggak bantu-bantu. Masjid dibangun kamu nggak memberikan kontribusi apapun. Buat apa harta kamu ini, kamu kaya tapi nggak dibuat untuk nyumbang masjid. Diomelin seperti itu. 10 tahun, ya 10 tahun dia ini ngempet sudah gara-gara ada tetangga yang ngomel, itu bisa saja lepas loh itu. Apa kamu bilang? Kamu nggak tahu ya siapa yang nyumbang semen di sana itu. 10 tahun dia ngempet menjaga keikhlasannya hanya karena nggak kuat dengan omelan tetangga. Namanya itu tidak ikhlas. Jadi menjaga keikhlasan itu seumur hidup. Kalau beramal sekali, sudah. Tapi menjaga keikhlasan amal bisa seumur hidup. Jadi mujahadatun nafs, memerangi nafsu itu kata Nabi al-jihadul akbar, jihad yang besar. Bukan jihad fisik, tapi jihad melawan hawa nafsu. Tawadhu juga demikian. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah ini juga hati-hati memahaminya ya. Bisa salah paham nanti ini kalau nggak dijelaskan bisa salah paham. Maksiatun awrasat dzullan waftiqaran khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbaran. Maksiat atau dosa yang memunculkan rasa rendah diri di hadapan Allah dan merasa butuh pada rahmat Allah lebih baik dibandingkan ketaatan dan perbuatan baik tapi membangkitkan rasa sombong dan besar diri. Ini jangan difahami salah loh ya. Nanti orang memahami, oh kalau begitu lebih baik maksiat dong. Bukan begitu. Tujuan dari kata-kata ini adalah hati-hati wahai kamu orang yang berbuat baik dan taat. Hati-hati. Boleh jadi ketaatanmu itu membangkitkan rasa sombongmu. Dan kamu jangan mudah menghina orang yang berbuat maksiat. Saya ulang. Jangan mudah menghina perbuatan maksiat. Karena bukan perbuatan maksiat ya. Orang yang berbuat orangnya ya. Kalau perbuatannya nggak apa-apa kita hinakan. Tapi orangnya jangan kamu hinakan. Sebab boleh jadi kemaksiatannya itu mengantarkannya kepada ketaubatan sepenuh hati. Coba deh kita kadang jujur. Mana yang Islamnya lebih baik? Orang yang Islam dari kecil apa mu'allaf? Kadang kalah kan kita sama mu'allaf itu. Karena orang mu'allaf itu merasa amalnya masih sedikit. Sehingga dia ngoyok jadi muslim yang baik. Kita yang Islam dari kecil merasa ya dari kecil udah kayak gini udah baik. Itu malah berbahaya. Maka ada kisah. Ini Nabi ada hadisnya. Jadi suatu saat pada masa sebelum Nabi sebelumnya ya, ada orang yang menjadi kekasihnya Allah. Dia ini memiliki kemuliaan. Kalau jalan kemanapun itu diikuti oleh mendung. Diikuti oleh mendung. Kemudian ada orang yang jahat. Orang jahat ini ya orang preman lah, atau penjahat atau perampok. Suatu saat kedua orang ini berpapasan di tengah jalan. Orang yang kekasihnya Allah ini, orang yang alim, wali ini, yang selalu diikuti mendung kemana-mana, berpapasan dengan penjahat ini. Si penjahat, karena bertemu dengan orang yang baik, sebutlah kalau sekarang misalnya ulama begitu, dia kemudian menjadi dikduk mengatakan, ya Allah, saya orang kotor seperti ini, saya mau menjauh saja, saya takut nanti ini kalau kumpul, saya takut ini orang baik, saya orang kotor. Akhirnya dia itu kemudian
senang ketemu sama orang baik, tapi kemudian dia takut merasa dirinya kotor. Nah, sementara sebaliknya, orang yang alim, orang yang ahli ibadah ini malah berkata dari jauh, aduh, itu orang nggak baik. Saya mesti jauh-jauh, takut ketularan nggak baiknya. Jadi, ketika itu langsung Allah mengatakan, menyampaikan wahyu kepada Nabi pada masa itu, katakan kepada dua orang itu, sekarang 0-0 katanya Allah. 0-0 bagaimana? Kealimannya, ibadahnya, kewaliannya, saya cabut semuanya, saya jadikan 0. Sebaliknya juga sama, orang yang jahat itu karena dia tawadhu, dia rendah diri, dia merasa kotor karena dosa-dosanya saya jadikan 0. Jadi 0-0 sekarang udah. Jadi bahkan dalam riwayat yang lain, ini mendungnya itu pindah dari orang ahli ibadah tadi, mendungnya pindah menaungi orang yang preman tadi. Itu tawadhu namanya. Jadi selalu merasa diri ini dibandingkan orang lain itu ada ketidaksempurnaan. Sehingga efeknya adalah orang yang tawadhu pasti lembut kepada orang lain, pasti hormat kepada yang lain, pasti respect kepada yang lain. Itu efek lanjutan dari tawadhu. Selanjutnya, ini tanda-tanda tawadhu. Saya pikir bisa dibaca teman-teman semuanya ya. Ini Imam Al-Haddad ya, Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam satu kitab menyebutkan di antara tanda-tandanya adalah lebih senang tidak dikenal daripada menjadi orang terkenal. Tapi ini juga perlu dijelaskan lebih lanjut ya. Tidak selamanya orang itu jelek kalau terkenal, enggak juga. Jadi tergantung kemudian bagaimana dia menggunakan kepopulerannya. Kadang penting juga sebagai kalau niatnya memberi contoh, niatnya menjadi figur yang memberi contoh, bagus. Bersedia menerima kebenaran dari siapapun. Mau orang rendah, orang enggak, kalau kebenaran dia terima. Mencintai fakir miskin. Dan tidak segan duduk bersama mereka. Karena umumnya orang itu pengennya temenan sama orang kaya. Tapi orang yang tawadhu akan mencintai fakir miskin sebagaimana Nabi. Bersedia mengurusi dan menunaikan kepentingan orang lain dengan sebaik mungkin. Enggak ada gengsi. Berterima kasih kepada orang yang telah menunaikan hak yang dibebankan atas mereka, sementara memaafkan mereka yang melalaikannya. Jadi kalau sudah dilakukan, ya sudah terima kasih. Kalau mereka nggak melakukan, ya sudah nggak apa-apa, dimaafkan. Ini ciri-ciri tawadhu kata Imam Al-Haddad. Selanjutnya, nanti ini bisa dibagikan bebas loh. Nah ini tips praktis ya, ini bisa kita baca cepat. Ini tips praktis artinya praktek tawadhu itu begini, praktek tawadhu. Jika kamu bertemu salah seorang, maka pandanglah bahwa dia memiliki keutamaan dibandingkan dirimu. Dan tanamkan dalam hatimu, katakan bahwa bisa jadi menurut Allah dia lebih baik dan lebih tinggi derajatnya dibandingkan diri sendiri. Jadi ketemu sama siapapun, tanamkan dalam dirimu bahwasanya ini menurut Allah orang ini lebih tinggi derajatnya daripada saya. Sehingga kemudian kamu menjadi orang yang tidak jumawa, tidak sombong. Jika ia kecil, masih muda di bawah kamu, maka katakan, oh ini lebih muda, maka berarti dosanya lebih sedikit. Maksiatnya kepada Allah lebih sedikit. Sementara saya yang lebih tua, ya pasti dosanya lebih banyak, karena potensi dosanya lebih banyak. Maka orang kecil ini pasti lebih baik daripada saya, karena maksiatnya lebih sedikit. Itu kalau ketemu orang yang lebih muda. Lanjut. Kalau ketemu orang yang lebih tua, slide selanjutnya, maka katakan ia telah beribadah lebih dulu kepada Allah dibandingkan saya. Pasti pahalanya lebih banyak karena ibadahnya lebih banyak. Itu kalau ketemu sama orang yang lebih tua. Kalau ketemu sama orang yang alim, orang yang berilmu, maka katakan dia telah berkontribusi dengan ilmunya. Ya Allah, ini orang alim betul ini. Pasti sudah banyak dia mendakwah, dia sudah banyak berbagi ilmu. Sementara aku bodoh seperti ini. Lalu kemudian pasti kita akan menjadi orang yang menghormati orang tersebut, kan begitu kemudian. Dia tahu apa yang semestinya aku belum tentu tahu. Dia mengamalkan ilmunya, aku belum tentu mengamalkan, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau ini sih mudah ya, ketemu sama orang yang lebih pintar tuh kita tawadhu itu gampang. Yang mesti ketemu sama orang yang lebih di bawah kita. Lanjut. Selanjutnya. Nah, ini kalau ketemu sama orang bodoh, kalau ketemu sama orang pintar enak kita tawadhu. Kalau ketemu sama orang bodoh, maka katakan,
orang ini bermaksiat kepada Allah dalam keadaan bodoh. Maka Allah akan mengampuni. Karena dia maksiatnya karena bodoh. Nggak tahu kalau itu salah. Nggak tahu kalau itu haram. Belum tahu karena bodoh, saking bodohnya, begitu kira-kira. Sementara aku sudah tahu salah masih aku lakukan. Itu kira-kira begitu kemudian. Dan juga aku nggak tahu bagaimana endingnya kebodohannya. Bisa saja kebodohan itu endingnya justru menjadi pintar. Sementara aku, pintaranku bisa saja endingnya justru menyesatkanku. Membuat aku menjadi sombong. Itu kalau ketemu orang bodoh. Bahkan kalau ketemu orang kafir, wa in kana kafir, kalau ketemu orang kafir maka katakan, aku tidak tahu. Barangkali ia masuk Islam dan berakhir dengan amal yang baik. Dan barangkali aku menjadi kafir dan berakhir dengan amal yang baik. Tapi saya beri catatan ya, yang kita hormati adalah orangnya, bukan kekafirannya. Kekafirannya kita katakan itu pasti buruk. Maksiatnya pasti buruk. Jadi kelakuannya pasti buruk. Tetapi orangnya kita tidak boleh merasa lebih baik daripada orang. Artinya jangan dibalik. Jangan beri keyakinan, wah berarti kalau begitu iman saya belum tentu lebih baik daripada kekufurannya. Oh enggak. Kalau iman dibandingkan dengan kufur, pasti lebih baik iman. Itu pasti sudah itu. Tapi kalau orangnya, saya dan dia, itu yang nggak bisa. Saya beriman, tetap ada potensi endingnya kafir. Dia kafir, tetap ada potensi endingnya beriman. Dan selalu seperti itu. Sehingga cara pandang kita dengan demikian, itu tadi, pasti menghormati orang yang lain. Selanjutnya, ya jadi selalu, kenapa kok saya kutipkan kitab-kitab ya, agar supaya itu tadi, saya merasa tidak pantas untuk mengatakan hal-hal yang belum tentu juga saya amalkan. Sehingga udah ini perkataan ulama nih, bukan kata-kata saya. Cuman baca saja kira-kira begitu ya, biar saya nggak dituntut terlalu berat nanti di akhirat ini. Jadi ngaji lah, ini betul-betul ngaji. Saya bacakan teks dari para ulama. Lalu ada magolah ini, kun ardon lian buta fika wardun fa innal warda man batu atur. Jadilah kamu seperti bumi, seperti tanah. Bagaimana tanah? Tanah itu kita berikan, mohon maaf ya ini bahasa kasar ya, kita beri kencing, kita beri kotoran, kita injak-injak. Tapi kalau kita beri bunga, dia tetap menumbuhkan bunga-bunga yang indah. Karena tidak mungkin bunga tumbuh tanpa memerlukan alat bantu tanah yang kita injak-injak. Jadi tanah diinjak, ia membalas dengan kebaikan. Tanah kita gali, kita jadikan septic tank, kita kencingi, kita beri kotoran, tapi ia tetap menumbuhkan makanan-makanan, bunga-bunga, biji-bijian, pohon-pohonan yang kita butuhkan. Itu tanah. Maka orang yang merendah harus berani seperti tanah. Kun ardon, jadilah seperti tanah yang walaupun diinjak-injak tetap menumbuhkan bunga-bunga yang indah di atasnya bagi orang-orang di sekitar. Terakhir atau bukan ya, tapi slide-nya ada slide jaket saya. Selanjutnya, nah ini teladan agung ini di Barzanji ya, ada deskripsi Nabi seperti ini. Ini deskripsi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seseorang yang sangat pemalu dan tawadhu. Beliau itu mengesol sendiri sandalnya. Jadi nggak suruh tukang sol, disol sendiri sandalnya. Menambal pakaiannya. Kalau ada yang bolong, Nabi tambal, Nabi jahit sendiri. Nabi loh ini loh ya. Rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Imamnya para nabi, para rasul. Kalau sandalnya rusak, diperbaikin sendiri. Nggak kemudian dikit-dikit nyuruh pembantunya. Pakaiannya ditambal sendiri, nggak nyuruh-nyuruh istrinya. Kambingnya diperah sendiri. Beliau melayani keluarganya dengan baik. Beliau mencintai fakir miskin, duduk bersama mereka, menjenguk yang sakit, mengiringi jenazah. Beliau tidak pernah menghina orang yang fakir. Ini Nabi, teladan agung. Sehingga ya ini kamu bisa berkata, sih kalian bisa berkata teman-teman semuanya, itu kan Nabi. Ya itu kan Nabi. Enggak. Saya punya sekian puluh cerita tentang bagaimana ketawaduan para ulama ketika kemudian menghadapi orang yang lain. Saya berikan satu contoh ketawaduan yang membuat orang sadar kemudian. Jadi ada satu tempat di Timur Tengah ya. Itu dulu pada masa dahulu rumah itu tingkat. Rumah itu tingkat. Di bawah ini hiduplah seorang Muslim yang solih, orangnya sepuh sudah begitu kira-kira.
Kemudian di atasnya itu hidup orang yang non-Muslim, agamanya bukan Islam. Nah kebetulan orang yang Muslim ini setiap malam itu malam-malam buta selalu membuang air dari dalam rumahnya, dibuang keluar, dibuang keluar. Ternyata adalah orang yang di atas ini nggak sadar, taunya itu ketika sakit. Jadi ketika orang tua yang di bawahnya itu sakit, yang di atas ini menjenguk, itu taunya. Kemudian ternyata dari rumah atas itu kamar mandinya atau WC-nya itu netes air. Nah orang Muslim tetangganya di bawah itu diberi ember begitu, nggak komplain, nggak bilang, nggak memarahi orang yang di atasnya. Ditanya sama tetangga di atas, ini apa ember ini? Kok ada air netes? Iya ini sudah sekian puluh tahun air ini netes dari WC-mu yang ada di atas. Lalu kenapa kamu nggak laporan padaku? Dia orang menyatakan inilah ajaran agamaku. Aku tidak ingin menyakitimu, aku tidak ingin merepotkanmu. Aku buang ketika kamu sudah tidur biar kamu tidak tahu kalau airmu menetes sini. Sekarang aku ceritakan, aku datang ke sini dan kamu mengetahuinya langsung, kamu melihatnya langsung. Itu ketawaduan yang luar biasa ya. Jadi sehingga kemudian saat itu juga ia kemudian menjadi sadar betapa indahnya Islam, betapa indahnya ajaran ini, dan dia kemudian menjadi orang yang masuk Islam gara-gara perilaku dan akhlak dari si tua yang solih tadi. Jadi bukan hanya Nabi, umatnya banyak yang seperti ini meniru kanjeng Nabi Muhammad SAW. Baik, selanjutnya masih ada nggak slide-nya? Apa ini slide terakhir ya? Oh, terakhir saya pikir itu ya. Jadi itu teman-teman semuanya gambaran singkat ya. Ini hanya pemicu saja biar nggak terlalu blank sama sekali tentang topik seputar tawadhu. Tapi sekali lagi tadi saya sampaikan, kita teman-teman mau sharing masalah hukum, boleh hukum Islam maksud saya ya, tentang hukum Islam ataupun tentang kajian-kajian yang semacam ini, akhlak-akhlak semacam ini juga dipersilakan. Saya korting ini udah nggak nyampe 1 jam, nggak nyampe 60 menit, mungkin sekitar 50 menit saya gunakan waktunya. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Moderator biar nggak terlalu lama dan nggak terlalu boring, membosankan nanti omongan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Tentunya tidak boring dong Ustadz. Keren, luar biasa, Masya Allah sekali materi pada sore hari ini. Untuk selanjutnya yaitu langsung saja sesi tanya jawab. Mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan, bisa raise hand atau jika terkendala bisa ngetik di kolom chat. Baik, di sini ada Mas Farul Khairul Umam. Dipersilakan Mas untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya, perkenalkan Ustadz, nama saya Umam dari UNHAS Jember. Saya ingin menanyakan tentang bagaimana sih kita memperlakukan orang yang tidak memperlakukan baik kepada kita, Ustadz. Gitu. Soalnya kan kita belajar tentang khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana literasi tentang khairun nas anfa'uhum linnas itu sendiri bagi Ustadz. Terima kasih. Gimana Mas tadi orang yang tidak kita? Orang yang gimana yang pertama? Bagaimana cara Ustadz memperlakukan orang yang tidak memperlakukan kita dengan baik begitu Ustadz? Oh gitu ya. Oke. Gitu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Mbak? Langsung saya jawab atau dikompilasi dulu dengan yang lain? Saya ngikut Mbak Sukma. Iya, mohon maaf. Bagaimana Ustadz? Mau langsung saya jawab atau dikumpulkan pertanyaan-pertanyaan dulu? Ya mungkin boleh Ustadz langsung dijawab terlebih dahulu sambil menunggu jawaban pertanyaan dari rekan-rekan yang lain mungkin. Monggo Ustadz. Oke, terima kasih Mas Umam ya. Tadi saya sampaikan ya, memang begini. Sesuatu itu kalau bisa itu dilakukan dengan ilmu. Itu pentingnya ngaji. Saya selalu menggunakan itu pentingnya ngaji. Karena dengan ilmu kita menjadi tahu kemudian hal-hal yang mengapa kok kita melakukan itu. Misalnya begini, tadi konteksnya adalah orang nggak berbuat baik sama kita. Lalu kemudian bagaimana cara kita bersikap. Begini, dalam agama itu sudah diberi panduan yang clear. Misal Mas Umam misalnya disakitin sama orang.
didolimi sama orang, Bagaimana sikapnya? Pilihan pertama, satu, kita balik mendolimi. Yang nomor dua, kita memaafkan yang didolimi. Yang mendolimi kita maafkan. Yang nomor tiga, kita berterima kasih kepada yang mendolimi. Kalau kita punya ilmunya, kita akan memilih yang ketiga. Kalau membalas, ini semua orang normal tanpa paham agama akan melakukannya. Kalau memaafkan, lumayan. Ya, memaafkan orang yang dolim sama kita, ini lumayan. Tapi yang keren adalah kita berterima kasih kepada orang yang mendolimi kita. Mengapa? Karena kita tahu ilmunya. Kata Nabi, du'aul mazlum mustajabun atau mujabun. Orang yang dizolimi itu diterima doanya. Berarti orang yang dolim sama kita itu menjadi perantara doa-doa kita diterima. Kita berterima kasih enggak? Berterima kasih dong. Berterima kasih dong. Terima kasih ya, kamu telah dolim sama saya. Sehingga doa saya diterima sama Allah. Jadi kalau tahu ilmunya seperti itu, malah bukan hanya marah, kita berterima kasih. Nah itu pentingnya ngaji, pentingnya ilmu. Sehingga sikap kita kemudian betul-betul didasarkan pada ilmu. Bukan hanya faktor pilihan like and dislike, emosi semata, tapi ada faktor ilmiah yang membangun karakter kita. Yang kedua misalnya, saya berikan contoh yang kedua. Tadi ada orang yang pelit sama kita. Ada orang yang pelit sama kita. Pilihannya ya ada dua tadi. Satu, apakah kita balas pelit juga? Jangan dikasih dia nggak pernah kasih saya. Atau yang nomor dua, kita justru ngasih ke dia karena dia pelit. Jadi yang kita utamakan orang-orang yang pelit malah. Kalau kita tahu ilmunya, kita akan memberi kepada orang-orang yang pelit. Mengapa? Sebab begini, kalau kita beri orang yang nggak pelit, saya ulang ya, kalau kita beri orang yang nggak pelit itu bagus. Itu bagus, karena itu perintah Allah. Tetapi, kalau kita memberi sama orang yang nggak pelit, dia pasti balas. Kita ngasih dia misalnya 1 bungkus nasi, karena dia nggak pelit. Suatu saat dia akan ngasih kita 1 bungkus nasi. Maka balasan dari Allah nggak begitu banyak. Karena di dunia sudah dibalas sama orang itu. Tetapi kalau kita ngasih sama orang yang pelit, kita ngasih 1 bungkus nggak dibalas. Kita ngasih 2 bungkus nggak dibalas. Kita ngasih 3 bungkus juga nggak ada balasan. Itu malah keren. Kenapa? Karena di dunia nggak dibalas, nanti numpuk balasannya dari Allah semuanya. Itu ilmu. Dan Allah bilang begitu. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Kanjeng Nabi, itu kalau mau sedekah, itu bilang sama pembantunya lah kira-kira kalau sekarang ya, Dok, ini kamu antarkan ke sana ya, kamu antarkan ke rumah sana. Tapi syaratnya jangan bilang dari Aisyah. Kamu kasihkan aja, nggak usah bilang-bilang dari Aisyah. Loh, kenapa nggak boleh bilang-bilang? Iya, nanti kalau dibilang-bilangin, nanti dia antar balik ke saya. Dia akan juga memberi sesuatu kepada saya, dan saya nggak pengen itu. Saya nggak pengen balasan dari manusia. Saya total 100% pengen balasan dari Allah, karena balasan dari Allah lebih enak dan lebih besar daripada balasan manusia. Itu contoh. Jadi dengan paham seperti itu, dengan ngaji seperti itu, maka karakter baik kita justru juga akan terlatih untuk timbul. Kira-kira begitu ya jawaban saya dari pertanyaan Mas Umam. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya Ustadz. Mungkin dari Mas Umam bagaimana, apakah ada yang ingin ditanggapi? Yes, sudah Mbak. Insya Allah itu sudah cukup menjawab pertanyaan saya. Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih disampaikan. Terima kasih kepada Mas Umam atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya Ustadz, di sini ada pertanyaan melalui kolom chat, namun tidak ingin disebutkan namanya. Terdapat 2 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya terkait apa yang kita lakukan hanya untuk Allah. Apa dengan kita membaca bismillah atau mengingat Allah ketika melakukan sesuatu itu sudah menandakan karena Allah, G? Dan bagaimana untuk meng-cross-check apa yang kita lakukan hanya karena Allah? Mohon penjelasannya Ustadz dan tips untuk menjaga segala apa yang kita lakukan agar tetap hanya karena Allah. Terima kasih. Ini terdapat 2 pertanyaan Ustadz, apakah ingin langsung dibacakan semuanya apa gimana ya Ustadz? Apa dijawab satu-satu dulu? Iya, nggak apa-apa. 2 ya Ustaz. Sekalian aja nggak apa-apa.
Oke, Ustadz. Untuk yang pertanyaan kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, Ustadz. Saya sering menangis jika memikirkan nikmat yang Allah beri, terlebih ketika di majelis ilmu. Namun, terkadang saya sering malas dalam ibadah. Apa yang salah dengan saya, nggih, Ustadz? Mohon nasihatnya, Ustadz. Terima kasih. Begitu, Ustadz, untuk pertanyaannya. Baik, saya harus juga menata apa namanya ya, menata diri dulu. Jangan sampai kemudian saya bisa ngomong doang nggak bisa kerjain. Tapi kebenaran itu gini ya, kebenaran itu perlu disampaikan walaupun dari mulut yang nggak benar. Gini, teman-teman semuanya, jangan menunggu ideal untuk mengajak orang lain berbuat baik. Misalnya, teman-teman merasa saya ini masih belum baik, kok saya ngajak orang lain berbuat baik. Kebaikan itu akan tetap menjadi kebaikan, walaupun muncul dari mulut orang yang nggak baik. Sudah, jadikan motivasi saja. Saya mungkin juga belum sukses menjadi orang yang ikhlas, menjadi orang yang tawadhu. Tapi ilmu yang saya berikan ini, saya yakin benar, walaupun saya belum bisa melakukan. Sehingga malah saya jadikan sebaliknya. Dengan cara saya ngomong seperti ini, siapa tahu kemudian Allah memberikan hidayahnya kepada saya, untuk saya lebih mudah menjadi orang yang tawadhu, menjadi orang yang mudah untuk ikhlas. Maka terkait dengan pertanyaan dari teman-teman semua tadi ya, sebetulnya jawabannya memang semua itu proses yang nggak pernah selesai. Jadi manusia itu selalu ada saatnya berbuat salah. Maka ketika berbuat salah, kata ulama, cas hati kita itu kuat dengan ketaatan dan ibadah. Kemudian melemah dengan kemaksiatan. Siapa sih yang nggak pernah berbuat salah, berbuat maksiat? Sehingga kadang memang ada naik turunnya semangat. Maka itu pentingnya dekat dengan orang-orang solih. Pentingnya komunitas ngaji seperti ini. Untuk apa? Untuk ngecas. Untuk ngingetin kita. Untuk kemudian merefresh kembali hal-hal yang mungkin sebelumnya melemah dalam diri kita. Saya mohon maaf ya, di sini dekat masjid, jadi suaranya agak ramai. Tapi suara saya terdengar apa enggak ya? Terdengar dengan jelas, Ustaz. Baik, terima kasih. Nah, sehingga begini, tadi ya, Mbak, yang bagaimana supaya kita ini selalu berbuat untuk Allah. Kekhawatiran, tadi saya sampaikan, kekhawatiran jenengan, kekhawatiran Anda, ketakutan tidak berbuat untuk Allah, itu menandakan panjenengan sudah berbuat untuk Allah. Jadi takut riya, takut gak berbuat untuk Allah, itu menandakan jenengan sudah untuk Allah. Jadi pertahankan ketakutan-ketakutan itu, karena memang orang itu harus hidup di antara khauf war roja. Dalam konsep sufistik itu ada namanya khauf dan roja. Kita mengharap rahmatnya Allah, percaya kepada ampunannya Allah, tapi di sisi yang lain kita juga khawatir, takut dengan ancaman-ancaman Allah, dengan ketidakikhlasan kita, dengan hal-hal yang menjadikan kita ini orang yang nggak baik. Jadi memang kita kadang diselamatkan oleh kekhawatiran-kekhawatiran, ketakutan-ketakutan. Sehingga itu perjuangan yang nggak pernah selesai. Jadi selamanya di balik kita bersyukur, misalnya setelah selesai sholat, alhamdulillah saya diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah bisa melaksanakan sholat. Oke, itu kita berharap kepada rahmatnya Allah. Tapi sisipkan di hati kita ketakutan juga. Aduh, gimana ya kalau nggak diterima sholat ini? Maka saya perlu memperbaiki diri. Jadi itu memang naluri yang terus-menerus harus kita perhatikan dan kita khawatirkan. Jadi saya bukan untuk mengkhawatirkan, untuk menghilangkan kekhawatiran si penanya tadi, Mbak penanya tadi. Takut berbuat bukan karena Allah. Tapi kekhawatiran itu malah justru memang perlu dipertahankan. Sehingga kita ibaratnya orang berjalan itu selalu berhati-hati. Jangan-jangan. Selalu berhati-hati dan berusaha terus-menerus untuk berada di jalan Allah. Lalu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya begini. Ciri-cirinya itu adalah kata Nabi, Allah yakhafa laumata laim. Enggak terlalu berubah dengan pujian orang lain dan enggak berubah dengan celaan orang lain. Itu ciri-ciri orang berbuat be something wrong, ya. Pasti ada sesuatu yang salah di situ. Ada orang bilang begini,
Saya sih sebetulnya nggak masalah jadi takmir masjid itu. Tapi saya nggak kuat diocehin terus sama orang. Berarti dia bukan karena Allah. Karena orang yang berbuat karena Allah itu tidak berubah karena pujian dan tidak berubah karena cacian. Saya diberi ilmu oleh guru saya begini. Kamu kalau ada orang muji, ada orang mencaci, jangan berubah. Karena kedua-duanya sama-sama nggak modal. Jadi orang muji itu kan nggak modal. Bisanya muji doang aja. Orang nyaci, orang mencela juga begitu, juga nggak modal itu. Artinya nggak memberikan apa-apa ke saya. Maka ini tentang tawadhu ya. Ada salah seorang tokoh, teman-teman pasti tahu semua. Namanya Umar bin Abdul Aziz. Beliau salah seorang khalifah pada masa Bani Umayyah. Suatu saat kedatangan tamu. Raja ini khalifah, ini raja, presiden. Kedatangan tamu. Saat itu pembantunya sudah tidur, khadimnya sudah tidur. Kemudian duduk si tamu. Sebentar ya, saya mau ngambilin sesuatu, kira-kira begitu. Kata tamunya, ya khalifah, kok nggak bangunin saja pembantunya? Jangan, dia baru tidur, kasihan katanya. Ya sudah kalau khalifah kalau begitu, biar saya saja yang ngambilin. Walaupun saya tamu, tapi kan saya ini orang biasa, biar saya ngambilin. Kata Umar bin Abdul Aziz, jangan. Nggak baik tuan rumah yang membiarkan tamunya bekerja. Udah, tamu-tamu duduk aja. Akhirnya si Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu keluar membawa teh, membawa nampan, membawa makanan, lalu menjelaskan, ini, saya tadi ngambil sesuatu seperti ini, tetap saya jadi Umar. Saya balik ke sini juga tetap jadi Umar. Jadi saya melayani kamu, nggak berubah apapun. Saya tetap menjadi saya, nggak berkurang. Artinya adalah saya itu dicela oleh orang misalnya, yang nggak berubah. Dipuji oleh orang, biasanya nggak berubah. Ya gini-gini saja. Ibarat uang, ini dengarkan ya, ibarat uang. Kalau orang karena Allah itu sama kayak uang. Uang 100.000 itu dicela oleh semua orang, nilainya nggak akan turun. Tetap 100.000. Demikian juga uang 100.000 mau dipuji oleh orang, mau diberi minyak wangi, disemprot parfum yang harganya mahal, harganya tetap 100.000. Maka jadilah seperti uang, yang dipuji ataupun dicaci nilainya sama. Jadi sama karena Allah, bukan karena cacian maupun pujian. Itu jawaban saya untuk pertanyaan pertama. Tentang pertanyaan kedua, malas, kadang-kadang malas untuk beribadah. Nah, di situ kemudian Rasulullah itu mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak doa. Allahumma a'inni, ini wasiat Rasulullah kepada sahabat Mu'ad bin Jabal dalam suatu hadis. Jangan kamu tinggalkan wahai Mu'ad, aku mencintai kamu ya Mu'ad. Uhibbuka, aku mencintai kamu Mu'ad. Jangan kamu tinggalkan dubura kulli shalah, di akhir setiap salat baca doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk menjadi orang yang senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Maksud saya apa? Maksud saya adalah jangan mengandalkan kemampuan diri untuk keluar dari kemalasan. Jangan mencari tips bagaimana seolah-olah diri ini mampu keluar dari kemalasan. Oke, silahkan berikhtiar membaca ini, membaca itu, tips silahkan. Tapi jangan lupakan kemudian bahwasanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang merubah suasana hati kita, yang merubah mood kita, yang merubah keterbukaan nurani kita, hati kita, tenangnya pikiran kita, semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka minta sama Allah. Minta sama Allah. Ya Allah, jadikan saya orang yang semangat ibadah. Senantiasa ingat kepadamu, senantiasa bersyukur padamu. Lalu doa yang kedua yang diajarkan sama Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat sedih dan bingung. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung dari sifat lemah dan malas. Wa a'udzubika minal jubni wal buhl wa a'udzubika min ghalabatid din qahrir rijal. Semua doa ini mengindikasikan bahwasanya kita perlu minta sama Allah. Jangan mengandalkan kekuatan diri, siapa kita. Maka dalam setiap salat kita, ya Allah,
jadikan saya orang yang istiqomah. Ya Allah, bersihkan hati ini dari rasa dengki, dari rasa ujub, dari rasa sombong. Ya Allah, perkenankan dan izinkan hati ini untuk menjadi orang yang senantiasa tawaduk kepadamu, tawaduk kepada hamba-hambamu. Terus begitu. Jadi berdoa, minta sama Allah. Karena tanpa pertolongannya susah. Memang manusia itu selalu naik turun. Maka kalau nggak ditolong sama Allah, susah. Kira-kira begitu jawaban saya untuk pertanyaan yang kedua. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Disampaikan terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Mohon doanya untuk kita semua selalu Allah istiqomahkan dalam kebaikan. Mungkin itu Ustadz untuk tanggapan dari si penanya. Saya sampaikan terima kasih banyak kepada Ustadz serta penanya. Karena waktu sudah dirasa sudah cukup dan sudah menjelang sekiranya azan maghrib ya. Mungkin langsung saja ke acara yang selanjutnya yaitu presensi peserta dan tamu undangan. Sebelumnya, mohon maaf, mungkin dari Ustadz ada ingin menyampaikan closing statement gitu, Ustadz, sebelum ditutup. Mohon maaf sebelumnya. Dipersilakan, Ustadz. Ya, closing statement-nya adalah tidak ada orang yang nggak butuh doa. Jadi tadi Mbak Moderator meminta doa, saya pun sama. Jadi saya meminta untuk juga didoakan. Jadi kita saling mendoakan dan memang tugas kita sesama Muslim adalah saling mendoakan. Kalau teman-teman misalnya ingat sesuatu atau kemudian ingat saya, ya ingat saja untuk mendoakan saya. Saya pikir itu yang saya harapkan dan tidak ada harapan yang lain. Karena kata Nabi, ad-du'a silahul mu'min. Itu senjatanya orang mukmin. Maka kalau ingin membantu saya berperang melawan nafsu, berperang melawan problem-problem, doakan saja. Dan saya pun juga mendoakan teman-teman semuanya dalam kehadiran maupun dalam sesi yang tidak langsung. Mudah-mudahan semuanya, ini doa umum, diberi kebaikan di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Jadi baik di dunia, baik di akhirat, dan kita semua diselamatkan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir begitu, sekaligus saya tutup. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih banyak Ustadz atas materinya yang sangat luar biasa. Semoga next kesempatan Ustadz bisa menemani kita dalam belajar dalam kajian seperti ini lagi ya Ustadz. Insya Allah, insya Allah. Amin, amin. Jadi, terima kasih Ustadz. Untuk selanjutnya mungkin di room chat sudah ada link presensi, untuk rekan-rekan mungkin bisa langsung presensi ya. Mungkin sekalian dengan presensi mungkin kepada panitia yang bertugas dalam dokumentasi mungkin dipersilakan. Untuk teman-teman bagi yang tidak terkendala jaringan mungkin bisa on cam untuk sesi dokumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi teman-teman yang tidak berhalangan untuk on cam bisa on cam. Saya hitung 3 hitungan. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah on cam. Sekian dari dokumentasi. Saya serahkan kembali ke moderator. Baik, disampaikan terima kasih kepada panitia yang bertugas dalam memimpin sesi dokumentasi. Untuk selanjutnya doa, karena di awal kita memulai dengan doa, maka di akhir kita juga berdoa. Kepada panitia yang bertugas dalam memimpin doa, dipersilakan. Baiklah, sebelum kita menutup acara ngopi pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dengan berdoa kali ini kita ilmu-ilmu yang terdapatkan pada sore hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, disampaikan terima kasih banyak kepada panitia yang bertugas dalam memimpin doa. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak kepada Ustadz Robik Firdaus yang telah menyampaikan materi dengan sangat baik, sangat menarik sekali pada sore hari ini, dan kepada teman-teman yang berkenan hadir, menyempatkan waktunya hadir untuk hadir dalam kajian yang sangat bermanfaat dan insya Allah berkah dan dirahmati Allah ini. Mungkin pada kajian ini sudah karena sudah selesai dari pembukaan hingga penutup. Untuk selanjutnya, saya berharap semoga kajian ini dapat dirahmati oleh Allah dan kita dapat dipertemukan di acara selanjutnya, di kajian-kajian selanjutnya. Saya sampaikan terima kasih banyak. Saya Sukma Agustin Jantikap selaku moderator pada kajian sore hari ini. Pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun. Ya, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Mbak.